Salam Guru Penggerak. Saya Niki Iti Adikayanti SPD, CGP dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pembahasan pertama, mari kita bahas tentang kesimpulan materi. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. 3. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Bapak Ibu calon guru penggerak, pendidikan itu sama halnya dengan menyemai biji jagung. Siswa ibarat biji jagung yang disemai oleh petani. Jagung yang tidak berkualitas sekalipun akan tumbuh dengan subur karena perhatian sang petani. Sebaliknya, meskipun biji jagung berkualitas baik, namun jika ia tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, biji jagung tidak akan tumbuh secara optimal. Demikian juga halnya pada murid atau peserta didik kita. Bapak Ibu, setelah kita membahas kesimpulan materi, mari lanjutkan ke refleksi diri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa dengan menghukum siswa dengan tindakan tegas dapat memberikan perubahan pada sikap dan perilaku siswa. Saya tidak menyadari bahwa hukuman-hukuman itu hanya bersifat sementara dan tidak merubah perilaku siswa secara permanen, melainkan hanya sementara, bahkan hanya didasari oleh rasa takut saja, bukan karena kesadarannya sendiri. Selama ini, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran harus didominasi oleh guru, mengibaratkan siswa sebagai kertas kosong yang bisa kita tulis sesuka hati kita, tanpa kita sadari bahwa sejatinya siswa adalah makhluk hidup yang berkembang mengikuti kodrat dan takdirnya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap nilai adalah hal yang paling penting dalam proses dan hasil pembelajaran. Seringkali saya marah-marah pada anak yang mendapatkan nilai jelek atau lamban dalam pembelajaran. Saya mengabaikan proses yang dilalui oleh anak tersebut, padahal pada dasarnya setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan butuh waktu yang berbeda pula dalam berproses. Saya juga belum banyak menerapkan model pembelajaran inovatif. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan yang terjadi pada saya adalah tidak lagi menghukum, melainkan menuntun. Saya sebagai guru harus secara sabar dan ikhlas dalam menuntun anak dalam berproses, bukan malah menghukumnya. Perubahan berikutnya adalah saya mulai merubah pola kegiatan pembelajaran di kelas dengan memusatkan siswa sebagai pemeran utama dalam skenario, memberikan kesempatan lebih banyak lagi pada siswa untuk berekspresi dan mengeksplor dunianya dalam menemukan pengetahuan baru di dalam hidupnya. Saya tidak lagi menganggap nilai kognitif adalah yang terpenting, namun aspek afektif dan psikomotor juga harus diseimbangkan. Saya tidak lagi memaksa murid untuk setara dengan teman-temannya, melainkan menemani dia dengan ikhlas dalam berproses sesuai dengan kemampuannya. Juga lebih berusaha mengenali karakter dan potensi yang terselubung dalam diri siswa. Saya juga mulai berusaha menerapkan banyak model pembelajaran inovatif yang dapat merangsang motivasi dan kesadaran siswa dalam belajar dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning atau media pembelajaran yang bervariasi, misalnya gambar, audio, video, games, dan lain-lain. Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita untuk tetap terbuka dan mengikuti zaman, namun harus tetap diseimbangkan dan dipusatkan pada budaya kita sendiri. Tidak lupa pula bahwa guru harus senantiasa memberikan teladan budi pekerti dengan melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia pada siswa. Hal yang paling penting adalah guru menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, memberi teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pergerakan, salam perubahan.